Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, pagi teman-teman ya. Jadi hari ini kita mulai lagi belajar kita tentang mikologi. Kita hari ini akan membahas tentang jamur pangan ya. Ya, biologi jamur pangan. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah belajar tentang jamur, terutama untuk jamur-jamur besar ya. Perannya seperti apa? Nah, hari ini kita coba spesifikkan ke biologi jamur pangan. Jadi jamur-jamur yang khususnya untuk ke pangan seperti itu. Oke, bertemu sama saya Galangan Hatta Hidayat ya. Mungkin beberapa teman-teman mahasiswa di sini baru bertemu dengan saya karena saya memang pengajar baru di sini. Saya eh, selanjutnya mungkin beberapa pertemuan akan ketemu dengan saya di mata kuliah ini gitu ya. Oke, langsung saja untuk capaian pembelajarannya atau apa sih yang bisa kita dapetin gitu, apa sih yang kita harapkan teman-teman mahasiswa dapat itu. Yang pertama, jadi teman-teman itu harapannya nanti bisa menjelaskan aplikasi jamur di bidang pangan ya. Jadi teman-teman paham gitu, jamur itu ternyata ada manfaatnya di bidang pangan seperti apa gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teman-teman karena udah tahu tentang manfaatnya dan aplikasinya jamur di bidang pangan, nanti teman-teman tahu bagaimana untuk cara budidayanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang belum mencapai pemahaman tentang ini, silahkan bertanya, silahkan mengajukan diskusi, bisa bertanya gitu ya, bisa mungkin sharing pengalaman ataupun yang lainnya, atau mungkin meluruskan jika ada yang bisa diluruskan gitu. Perlu diperhatikan bahwa saya sebagai dosen di sini bukan sebagai apa ya, orang yang paling bisa ya, tapi di sini saya karena lebih dulu belajar dari kalian gitu. Jadi saya nanti akan memfasilitasi teman-teman, membantu teman-teman untuk belajar hal ini gitu kan. Biasanya menang pengalaman lah dari teman-teman gitu ya. Jadi saya menuntut teman-teman, tapi kalau benar apa salahnya saya tidak selalu benar, dan saya juga mungkin bisa kalah dengan teman-teman karena dengan kemajuan teknologi ya, apalagi saat ini membuat teman-teman mahasiswa pasti udah canggih menggunakan teknologi yang bisa saja membuat teman-teman pemahamannya lebih luas gitu. Jadi jangan sungkan untuk berdiskusi, jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan jika ada gitu ya. Selanjutnya kita mulai masuk ke materinya, itu jamur pangan ya, yang biasa kita sebut juga sebagai edible mushroom. Jadi biasakanlah kita juga untuk mengenali istilah-istilah baik bahasa Inggris ataupun bahasa Latin ya di biologi, karena mungkin kita akan lebih banyak menemui istilah-istilah yang lebih ilmiah gitu dengan uh, dibandingkan dengan apa namanya, istilah-istilah bahasa Indonesia ya. Jadi edible mushroom itu disebut juga sebagai jamur pangan. Oke. Edible artinya bisa dimakan ya, mushroom itu jamur. Dari 80.000 kurang lebih itu ada fungi yang sudah teridentifikasi. Dari 80.000 tadi, 10.000-nya itu cendawan. Cendawan itu adalah kelompok jamur yang besar. Jadi kelompok jamur yang kalau secara klasifikasi itu dia masuknya ke Basidiomycota ya sebagian besar ya. Jadi jamur-jamur besar, jamur-jamur yang kelihatan gitu secara mata. Sisanya jamur-jamur yang mikroskopis. Nah, dari 10.000, 400-nya itu beracun dan kurang dari 6 itu mematikan. Tapi kita tidak belajar di sini hari ini karena berat, poisonous mushroom atau jamur beracun itu ya ada nanti ya, kita bahas di materi lain. Nah, untuk yang kita bahas di sini adalah yang edible mushroom, di mana ada kurang lebih sekitar 2000 edible mushroom. Nah, inilah yang jadi perhatian kita hari ini, dan ini jadi topik yang hangat ya, karena bayangkan dari 10.400 itu beracun, 2.000-nya edible, masih banyak sekali. Ini baru 2.400 yang ditemukan, masih sekitar ada 7.600-an sendawan yang belum ditemukan, dan masih banyak potensi untuk bisa menemukan jamur edible ini. Nah, untuk itu kita perlu belajar lebih banyak.
dari 2000 jamur edible, 100-nya itu diburu di hutan dan 15 sampai 30 jenis itu yang umum dikonsumsi. Kemudian selain itu untuk yang sudah ditemukan di skala penelitian itu ada 80 jenis. Nah, yang diproduksi komersial ada 40. Untuk yang mungkin banyak ditemukan itu ada 5 sampai 6 jenis jamur yang sudah diproduksi secara skala besar. Jadi yang banyak dibudidayakan tadi itu adalah yang 5 sampai 6 khususnya di Indonesia ya. Nah, untuk edible mushroom ini contohnya beberapa jamur-jamur edible mushroom ya yang kelihatan. Nah, di sini ada enoki ini yang mungkin sekarang lagi ngetrend, steamboat gitu ya. All you can eat dan segala macam itu kan banyak tuh orang-orang Korea, orang-orang Jepang yang pakai jamur enoki ini dan jamur-jamur lain ya di sini, dan juga ada jamur tiram atau oyster mushroom yang ya sangat umum kita temukan. Kenapa sih edible mushroom itu penting gitu ya? Jadi ternyata dia punya kandungan nutrisi yang sangat baik. Dia punya lemak yang mungkin mengandung mono atau di atau trigliserid, juga kemudian sterol dan fosfolipid. Sterol ini mungkin identik sama kolesterol ya, tapi kolesterol di sini cenderung kolesterol yang baik, bukan kolesterol yang jahat. Jadi for your information juga, bahwa yang namanya kolesterol juga sebetulnya dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Sterol ini apalagi dari sumber-sumber alamnya itu tuh cenderung memberikan manfaat yang lebih bagus dibanding dengan sterol yang mungkin sudah diolah seperti yang kalian temukan di makanan-makanan, gorengan dan segala macam. Nah, kalau yang ini itu lebih banyak manfaatnya sebenarnya menurutnya ya. Kemudian yang kedua, dia mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, 50 sampai kurang lebih 80%. Selain itu dia juga cukup mengandung protein yang tinggi, yaitu sekitar 10 sampai kurang lebih 30,4%. Ini kandungan protein yang cukup tinggi ya. Kemudian tentu saja dia mengandung serat karena dia punya dinding sel. Dia seperti tumbuhan gitu ya, punya dinding sel. Dan juga yang selanjutnya dia mengandung vitamin mineral yang sangat banyak jenisnya. Intinya dari kelima jenis ini itu merupakan kandungan-kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Itulah yang juga jadi PR kita nih para saintis-saintis jamur gitu ya, untuk bisa mengenalkan jamur lebih jauh bahwa sebetulnya jamur itu tuh tinggi manfaatnya, tinggi kandungan nutrisinya, dan juga baik gitu untuk dikonsumsi, bukan selalu yang beracun-beracun. Karena paradigma orang pasti banyak yang menganggap bahwa jamur itu ya racun gitu, apalagi yang ditemukan liar gitu. Betulnya tidak. Nah, itu yang perlu kita lakukan ya, perlu kita edukasi, perlu kita sosialisasi, perlu kita kenalkan setidaknya ke lingkungan sekitar bahwa jamur itu tuh banyak manfaatnya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh jamur yang umum dibudidayakan di Indonesia yang banyak itu. Yang pertama adalah Pleurotus sp yang suka disebutnya sebagai jamur tiram atau nama lokalnya jamur tiram. Karena bentuknya dia seperti tiram. Warnanya macam-macam, karena itu makanya saya sebut SP karena jenisnya banyak banget. Yang biasa kita temukan adalah yang jamur tiram putih. Nah, yang gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah jamur tiram putih. Kalau nama ilmiahnya adalah Pleurotus ostreatus. Kalau yang pink nanti ada namanya Flagellatus dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah Auricularia auricula. Dia adalah jamur yang sering disebut sebagai jamur kuping coklat. Kenapa disebut jamur kuping? Ya memang bentuknya seperti kuping. Kalau lihat gambarnya seperti ini nih. Dia biasanya hidup di kayu-kayu yang lapuk ya. Kalau secara alamiah dibudidayakan juga bisa dia menggunakan background. Dia bentuknya ya seperti kuping dan berwarna coklat. Kemudian yang selanjutnya adalah Lenula erodes. Nah, ini jamur mahal nih. Ini jamur mahal yang sering disebut sebagai jamur shiitake. Ini juga banyak digunakan untuk campuran-campuran seperti steak. Kemudian juga ada yang membuat sopnya atau tumisnya gitu. Penampakan jamurnya seperti ini ya. Jadi ciri khasnya dari jamur Lenula atau jamur shiitake itu adalah bagian tudungnya itu dia seperti pecah-pecah gitu. Nah,
Ini mahal karena memang agak sulit dibudidayakan, dia membutuhkan kondisi yang cukup khas gitu ya, di tempat dingin gitu, kemudian juga rasanya dikenal enak, dan karena itulah nilai ekonomis dari ikan tuna itu tinggi. Kemudian yang keempat dan kelima saya langsung sebut sekalian. Nah, dua jamur ini adalah jamur kompos ya, jadi jamur yang dibudidayakan dengan cara pengomposan medianya, dan juga jamur yang membutuhkan temperatur hangat. Jadi temperaturnya bukan temperatur ruang biasa, tapi temperaturnya hangat, lebih tinggi, tapi belum panas, belum ya, hangat. Nah, dua jamur ini nih yang disebut Volvariala volvacea, yaitu yang sering disebut sebagai jamur merang karena substratnya sekam padi. Makanya disebutnya sebagai jamur merang. Kemudian ada yang jamur kancing karena bentuknya seperti kancing, yang disebut Agaricus bisporus. Nah, yang terakhir yang banyak dibudidayakan adalah Ganoderma lucidum. Dia itu bentuknya kayu nih ya, sering disebut sebagai jamur linji. Sebetulnya ini ya lebih tepatnya disebutnya sebagai medicinal mushroom, sebetulnya bukan edible mushroom, cuman salah satu jamur budidaya yang banyak digunakan, yang banyak diolah gitu ya, yang banyak dibudidayakan ini jamur linji, banyak bermanfaat sebagai obat, banyak ditemukan di toko-toko obat Cina gitu ya, ini karena manfaatnya yang banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh jamur. Selain yang tadi dicontohkan, beberapa jamur edible yang sering ditemui, tapi tadi 5 sampai 6 spesies itu yang dibudidaya secara skala besar itu yang tadi ya. Nah, kalian mungkin udah tahu ya, udah belajar tadi ya, ini jamur apa ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan lewat chat boleh, gitu kan. Ini adalah jamur apa, kemudian namanya jamur edible, pasti kan bisa dimakan. Nah, berbagai macam olahan jamur itu tuh salah satunya tuh sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang menjawab ya. Jadi di sini, nah ini adalah merupakan jamur tiram putih atau jamur Pleurotus striatus ya. Yang salah satu olahannya adalah tahu? Nah, mungkin udah gak asing ya, jamur crispy. Nah, jamur crispy ini mungkin salah satu olahan jamur yang udah paling dekat sama kita ya. Kalau dulu mungkin orang lebih banyak kenal jamur kancing gitu ya, tapi makin kesini dengan macam-macam teknologi dan kreativitas orang untuk mengolah jamur, yang paling sering kita temui sekarang ini jamur crispy yang asalnya adalah dari jamur tiram. Biasanya itu jamur tiram putih yang Pleurotus striatus. Mungkin ada lagi ya jamur-jamur lain yang ini bisa disebutkan nanti ya teman-teman. Kemudian karena tadi ya jamur edible itu kan dia punya kemanfaatan yang tinggi, dilihat dari nutrisinya, terus manfaatnya, terus ternyata dia juga selain punya efek eh, mengenyangkan gitu ya, dia juga punya efek-efek medis dan segala macamnya gitu. Makanya orang pasti berpikir bagaimana caranya untuk memperbanyak produksi tubuh buahnya. Nah, untuk memperbanyak produksi tubuh buahnya diperlukan suatu tindakan, yaitu namanya budidaya jamur ya. Nah, teknik produksi budidaya jamur yang paling umum adalah ada dua nih, ada teknik bedengan atau kompos tadi yang sudah dijelaskan untuk jamur merang dan jamur kancing, dan juga teknik log. Teknik log ini adalah contohnya untuk jamur tiram, jamur kuping, jamur sitake. Nah, teknik log ini yang nanti untuk jamur tiram khususnya itu yang nanti akan teman-teman praktikum di praktikum dari mulai pembuatan medianya sampai ke pemanenan. Nanti kita akan banyak bertemu di praktikum. Nah, produksinya seperti ini. Penyediaan bibit yang pertama bisa produksi sendiri atau beli. Jadi bibit ada F0, ada F1. Kemudian penyediaan bahan baku, ada serbuk gergaji, dedak, tepung, CaCO3, CSO4. Setelah itu kemudian pencampuran. Jadi bahan-bahan yang ini, bahan baku ini dicampur. Setelah ditimbang sesuai komposisinya ya, berapa persen gergajinya, berapa persen dedaknya, dan seterusnya. Setelah dicampur, nanti olahan yang sudah tercampur ini sudah homogen dimasukkan ke dalam plastik PP atau polipropilen.
Nah, setelah dimasukkan ke plastik polipropilen, biasanya dibuatnya itu 1 kiloan ya, kalau lo ada yang biar 1 kilo dibuat 2 kilo, kemudian disterilisasi. Ada yang menggunakan sterilisasi autoclave 21 derajat sekitar 30 menit, tapi mungkin beberapa masih menggunakan pasteurisasi ya, yang menggunakan waktu cukup lama, yaitu di 105 derajat, tapi untuk waktunya 4 jam. Kemudian media yang sudah steril nanti diinokulasi oleh bibit yang ini. Bibit yang ini nanti dimasukkan dalam tahapan ini. Setelah bahan backlognya udah steril, nanti kita taburkan bibit atau inokulasi ya. Kemudian setelah itu diinkubasi, jadi dirawat gitu, sampai nanti si jamurnya itu memenuhi lognya. Jadi yang tadi yang warna coklat, backlognya itu nanti akan berwarna full putih. Nah, itu dirawat dengan temperatur 25-28 dengan kelembaban di atas 80 derajat, 80%. Nah, setelah itu, setelah full backlog yang memenuhi bagian miseliumnya memenuhi backlog, nanti dia akan dibuka bagian ringnya, bagian depannya. Nah, nanti dia akan membentuk tubuh buah yang keluar dari tutupnya. Mungkin belum kebayang ya. Nah, seperti inilah. Jadi, nanti tubuh buah jamurnya keluar dari bagian sini. Di bagian sini, bagian sini, bagian sini yang dibuka ini ya. Nah, di bagian situ nanti akan tumbuh tubuh buah jamur yang bisa kita panen. Tapi sebelum panen kita harus melakukan perawatan dengan salah satunya menyiram. Jadi membuat suasananya lembab ya, dan menunggu sampai ini full berwarna putih. Ini kan masih setengah putih nih. Mesilumnya baru jalan sampai sini. Nanti kalau mesilumnya udah full penuh jalan sampai memenuhi backlog, baru tutupnya kita buka dan baru nanti akan tumbuh tubuh buah jamur yang bisa kita panen. Nah, nanti kalau udah tumbuh seperti ini gambarnya, jadi ada kecil-kecil dulu, kemudian nanti dia mulai membesar, dan pada akhirnya nanti dia akan membentuk tubuh buah seperti ini. Makin lama akan makin membesar ya, dan bisa kita panen. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di praktikum nanti ya. Dan untuk kesimpulannya berarti kita sudah belajar tentang biologi jamur pangan, berbagai macam jenis jamur pangan atau yang kita sebut sebagai mushroom ya. Dia banyak dibudidayakan, kandungan nutrisinya tinggi, terus mungkin bisa disebutkan lagi teman-teman gitu kan, sampai ke teknik budidayanya seperti apa yang nanti akan kita lebih jelaskan lagi lewat sesi praktikum. Jadi hari ini kita mendapatkan dua capaian ya, yaitu mengenal tentang jamur pangan dari mulai definisinya, kandungan nutrisinya, asal usulnya, terus jenis-jenisnya, sampai ke budidayanya seperti apa. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.